Indonesia dulu pernah dihebohin sama kasus kanibalisme yang pernah terjadi di tahun 2003. Ada seorang nih yang tertangkap karena terbukti melakukan praktek pencurian mayat dan juga kanibalisme gitu. Selamat datang semua, sekarang kita bakal bahas kasusnya Sumanto. Akhirnya gue survei-survei di internet buat nyari tahu tentang Sumanto ini. Jadi di tahun 2003, tanggal 15 bulan Januari, ada seseorang yang berasal dari Purbalingga yang membuat heboh seluruh warga Indonesia gitu karena apa yang dia lakuin. Dia ini melakukan pencurian mayat dan juga praktek kanibalisme kepada mayat yang diketahui bernama Mbok Rina. Nah, awal mulanya terungkap kasus ini itu karena jasad nenek berusia 81 tahun itu menghilang dengan misterius gitu. Padahal baru dikubur selama 16 jam gitu. Belum 24 jam tuh. Nah, peristiwa ini itu terjadi di tanggal 11 Januari tahun 2003. Berarti si Sumanto ngambil mayatnya di tanggal segitu, guys. Mungkin hebohnya itu di tanggal 15 gitu ya. Nah, awalnya ada warga yang kaget ngelihat kuburannya Mbok Rina ini tuh berantakan gitu, guys. Ya kan? Biasanya kan kalau kuburan yang baru kan masih ngegunduk gitu. Nah, tiba-tiba kuburannya itu ya bolong lagi gitu, yang harus ketutup. Begitu sih warga ini ngeliat ke dalam liang kubur itu, udah nggak ada isinya, guys. Jadi bener-bener kosong aja gitu, kayak orang mau dikubur di situ gitu. Jadi nggak ada siapa-siapa ya kan. Karena warga ini ngelihat sesuatu yang janggal ya kan, karena dia tahu juga kalau Mbok Rina baru dikubur nggak lama gitu, beberapa jam yang lalu gitu ya. Orang ini itu langsung lapor ke polisi ya kan, ngasih tahu kalau ada nih mayat dicuri gitu, karena baru dikubur kok nggak lama sebelumnya gitu. Akhirnya warga dari desa di Purbalingga yang bernama Desa Maja Tengah itu langsung melaporkan hal ini ke polisi ya kan. Nah, begitu polisi dapat laporan ini, mereka langsung datang tuh ke TKP buat ngeliat apa yang terjadi. Nah, karena kuburan yang baru, jadi tanahnya masih basah gitu ya guys, itu ngebuat polisi dengan cepat bisa menyimpulkan gitu kemana perginya si pelaku ini. Nah, setelah melakukan investigasi gitu, polisi ini bisa nemuin kalau jejak yang ada di kuburan itu mengarah ke rumah seseorang yang berusia 32 tahun pada waktu itu yang bernama Sumanto. Nah, ternyata guys, Sumanto ini itu nggak ngelakuin aksinya dengan bersih gitu. Jadi jejak yang dia tinggalin itu bisa dengan gampang dilacak sama polisi dan mengarah ke rumahnya langsung gitu guys. Berarti ibaratnya tanah liat tuh kemana-mana gitu dengan telapak kakinya dia. Akhirnya polisi pun nyamperin rumahnya si Sumanto, dan begitu polisi ngecek dalam rumahnya si Sumanto ini, polisi ini bisa nemuin tulang dan sisa daging dari jasadnya yang diduga milik Mbok Rina gitu. Dan tulang dan dagingnya itu berserakan aja gitu di rumahnya Sumanto. Ini gue nggak tahu ya konteks berserakannya tuh bener-bener digeletakin di lantai atau emang gimana. Pokoknya kata polisi itu berserakan di rumahnya gitu. Nah, dari penemuan ini polisi ini langsung bertindak dengan cepat guys. Sumanto langsung diamankan 2 hari pasca kejadian gitu, dan disangka pasal-pasal 362 KUHP terkait pencurian dengan pemberatan gitu. Nah, selagi si Sumanto ini lagi diamanin sama polisi ya, kita bakal nyari tahu nih background kehidupannya si Sumanto gitu. Apa yang ngebuat dia bisa sampai ngelakuin hal senekat ini ya kan? Alasannya apa? Nah, Sumanto sendiri itu lahir di tahun 1972 di bulan Maret tanggal 3. Dia ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Nah, adik-adiknya itu bernama Mulyati, Karyono, Maryati, dan Mulyanto gitu guys. Nah, masa kecilnya Sumanto itu bisa dibilang termasuk berkecukupan guys, karena warisan yang diperoleh ayahnya dari kakeknya dan neneknya itu bisa menghidupi Sumanto dan keluarganya gitu pada awalnya. Nah, Sumanto ini itu sekolah di SD Negeri Pelumutan 1 dan dipanggil sama teman-temannya dengan nama panggilan Suman gitu. Sumanto juga nih dikenal sebagai anak yang badung katanya guys. Nah, setelah lulus dari SD, Sumanto ini tuh berniat buat melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri 1 Kemangkon. Tapi karena Sumanto ini nggak memenuhi nilai NEME, jadi dia nggak bisa masuk SMP tersebut. Dan akhirnya dia ngulang kelas 6 lagi di SD 2 Negeri Pelumutan gitu, biar bisa masuk ke SMP favoritnya. Nah, akhirnya nih Sumanto itu diterima di SMP pilihannya yang berjarak 3 km dari rumahnya gitu. Jadi dia kalau berangkat ke sekolah tuh jalan kaki ya kan, pulang pergi. Nah, di periode ini pas dia SMP gitu ya, keluarga Sumanto tuh diketahui ya tuh mengalami kesulitan ekonomi gitu guys. Nah, hal ini itu membuat keluarganya tuh mau nggak mau nih menjual perabotan yang ada di rumahnya mereka buat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari gitu. Pas Sumanto kelas 3 SMP, Sumanto ini tuh putus sekolah guys. Nah, alasannya kenapa dia putus sekolah itu bermacam-macam. Ada yang bilang dia nggak mampu melanjutkan karena nilainya, ada yang bilang dia jarang masuk, ada yang bilang karena ekonomi lah atau segala macam guys. Nah, menurut beberapa warga yang kenal sama Sumanto di desa mereka gitu ya, dia ini tuh bukan tipe yang banyak bicara dan bukan tipe juga yang sering bergaul sama orang-orang desa itu. Nah, beberapa orang juga nih nyebutin kalau mereka pernah ngeliat ya kalau Sumanto itu memiliki perilaku-perilaku yang dianggap janggal gitu sama lingkungannya dia gitu. Nah, di tahun 1988 ya, tahun 80-an lah pokoknya, Sumanto ini diketahui merantau guys ke Lampung gitu dan bekerja serabutan, pindah-pindah lah dia.
dan juga hidupnya juga pindah-pindah di sana. Nah, setelah dia selesai melakukan pekerjaan yang ada di Lampung gitu guys, Denny akhirnya balik lagi ke Purbalingga, dan di Purbalingga lah dia melakukan pencurian mayat dan juga kanibalisme. Sebenarnya di cerita ini ya nantinya guys, kalian bakal tahu kalau si Mbok Rina ini bukan korban pertamanya si Sumanto gitu. Nah, di tahun 2003 nih kita balik lagi di bulan Juni tanggal 20, Sumanto yang menjadi terdakwa kasus pencurian mayat dan kanibalisme itu dituntut hukuman penjara 6 tahun. Tapi Sumanto nih mengaku keberatan atas tuntutan pidana tersebut. Alasan adalah menurut pengacara Sumanto, jasad tersebut dinilai bukan benda atau barang, melainkan kotoran manusia yang udah dibuang pemiliknya dengan cara dikubur gitu. Nah, tim pembela Sumanto juga nambahin kalau kliennya ini dinyatakan mengalami gangguan jiwa. Hal ini diketahui setelah pemeriksaan tes psikologi dari Dinas Psikologi Polda Jateng di tanggal 22 Januari tahun 2003. Berarti setelah ditangkap dia dites gitu guys, dicek psikologinya. Dan ternyata emang si Sumanto ini memiliki gangguan jiwa gitu. Nah, pengacara Sumanto ini nyebutin ya, terdakwa mengalami gangguan jiwa kepribadian sehingga perlu mendapatkan perawatan ahli jiwa. Itulah sebabnya tim penasihat hukum Sumanto meminta majelis hakim membebaskan terdakwa dan membebankan biaya perkara kepada negara gitu. Tapi sanggahan dari tuntutan jaksa tidak membuat majelis hakim Pengadilan Negeri Purbalingga goyah gitu. Sumanto tetap dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun penjara. Itu pun udah dikurangin tuh 1 tahun guys. Selain itu juga polisi mendapatkan temuan baru dari kasusnya si Sumanto ini. Aksi anomali ya kan, pemakan mayat oleh Sumanto ternyata tidak dilakukan sekali gitu sama dia. Mbok Rina, seperti yang gue bilang sebelumnya, ini ternyata adalah korban ketiga malah. Jadi ada 2 jasad lainnya yang udah dimakan Sumanto sebelum si Mbok Rina ini. Polisi menyebutkan seenggaknya ada 3 korbannya si Sumanto ini. Ada 1 orang nih, dia seorang tukang pijat yang bernama Mistam yang dilaporkan menghilang setelah dia mijetin si Sumanto ini. Kenapa si Mistam ini disebut? Karena pas polisi lagi ngecek rumahnya Sumanto, mereka nih nemuin bajunya si Mistam ini yang dilaporkan hilang gitu sebelumnya. Korban Sumanto lainnya itu di mukbang gitu ya sama Sumanto di Lampung gitu. Waktu dia lagi di sana ya kan. Pas Sumanto ini lagi merantau di Lampung guys, dia ini diketahui berguru gitu. Dia belajar ilmu sakti sama seorang guru yang bernama Taslim. Nah, si Sumanto ini disuruh sama Taslim kalau dia mau kebal gitu, biar ditembak gak mempan, dibacok gak mempan, dipukulin gak sakit gitu ya. Bahkan kalau dia mau menghidupkan orang mati gitu, si Sumanto ini harus menumbalkan 7 orang guys, dan mayatnya itu harus dimakan sama dia dagingnya biar bisa menerima ilmunya si Taslim ini. Nah, dari sini kita tahu kan alasannya si Sumanto ternyata makan orang itu biar dia dapat kekebalan, biar dia bisa ngidupin orang meninggal gitu ya, dan biar dia bisa juga mendapatkan ketenangan batin gitu. Nah, dari apa yang gue cari ya guys, kalau Mbok Rina kan dia udah meninggal ya kan, baru dimakan gitu. Lah berarti kalau si Mistam ini, kalau dia sampai dikabarkan hilang, berarti dibunuh dulu gitu sama si Sumanto baru dimakan atau gimana? Nah, pas si Sumanto ini lagi di Lampung guys, dia ini sempat memiliki istri, bahkan 2 guys. Dalam artian 2 mantan istri gitu. Dia nikah 2 kali di sana. Yang pertama itu yang bernama Sutrimah. Nah, yang kedua itu bernama Tugiem. Nah, Sumanto ketemu sama istri pertamanya itu pas dia lagi bekerja di Lampung guys. Pernikahan pertama Sumanto ini bisa dibilang singkat gitu karena faktor kekerasan dalam rumah tangga terjadi di situ. Nah, setahun setelah si Sumanto ini cerai sama istri pertamanya, dia ini nih langsung mencari perempuan lagi guys, dan dia menjalin hubungan dengan seorang janda bernama Tugiem yang warga Lampung juga, yang dia ini bekerja di tempat si Sumanto bekerja, yaitu di perusahaan tebu gitu guys. Nah, Sumanto sama Tugiem ini itu menikah di tahun 1993, dan dari pernikahan ini mereka dikaruniai 1 orang putri. Tapi guys, setelah si Sumanto ini menikah lagi ya, di pernikahan keduanya dia ini diketahui jarang pulang. Dia ini pulang cuma sesekali aja gitu, dan tetap melakukan KDRT juga ke istrinya gitu. Nah, karena ini juga Sumanto cerai lagi dengan istri keduanya. Mungkin abis dia cerai ini dia balik lagi guys ke kampung halamannya gitu. Nah, karena perceraian ini juga nih bisa menjadi salah satu faktor kemungkinan dia melakukan apa yang dia lakukan gitu. Dan mungkin karena dia habis bercerai 2 kali, dia pergi ke dukun kali ya mungkin. Pernah ada wawancara ya kan yang nanya ke Sumanto gitu, apa sih rasa daging manusia gitu. Sumanto ya kan, dia ini menjawab kalau katanya daging manusia tuh kayak daging anjing dan daging babi gitu. Nah, pada akhirnya nih Sumanto ini bebas usai masa tahanannya dikurangi 2 tahun. Pihak lapas tempat menilai kalau Sumanto ini tuh berkelakuan baik selama dia masih di dalam lapas dan layak buat mendapatkan remisi. Nah, setelah Sumanto ini keluar dari penjara, Sumanto ini tuh sempat nggak diterima sama orang-orang yang ada di kampungnya dia gitu, yang di Purbalingga ya, dan keluarganya pun nggak nerima dia gitu. Karena itu dia ini dirawat sama Kiai Haji Supono Mustajab
di Yayasan An-Nur, Panti Rehabilitasi Jiwa dan Narkoba yang ada di Purbalingga juga, Jawa Tengah. Nah bahkan ya guys, untuk sekarang nih bisa dibilang Sumanto tuh menjadi konten kreator guys. Sumanto punya TikTok, ya kan? Dan Sumanto juga itu sering banget diajak kolaborasi sama YouTuber Indonesia gitu. Sumanto juga nih sempat dikatakan pas dia lagi di tempat rehabilitasi itu sempat kehilangan arah karena sang pengasuhnya dia itu meninggal dunia, guys. Nah, di situ Sumanto tuh sempat kemudian dia nggak mau mandi, nggak mau ganti baju, nggak mau cukur rambut, nggak mau segala macam deh. Ibaratnya dia kayak kehilangan orang tuanya gitu. Dan menurut yang mengawasi Sumanto ini, kondisi dia itu terjadi selama beberapa tahun gitu sampai akhirnya perlahan-lahan mulai berubah lah perilakunya Sumanto ini. Sumanto nih sampai sekarang tuh masih di bawah pengawasan karena harus diberikan obat terus-menerus agar tidak kembali kayak dulu lagi gitu guys. Bisa dibilang ya, Sumanto ini itu merupakan sosok kontroversial gitu. Walaupun kontroversial ya guys, nama Sumanto ini sering banget disebut. Apalagi waktu gue SD dulu ya, itu sering banget dijadiin bahan-bahan bercanda gitu. Misalkan kalau orang lapar banget gitu, ataupun orang yang mau kita ledekin pasti bilangnya dijadiin cemilannya Sumanto atau apalah gitu ya guys. Oke guys, jadi segitu aja video kali ini ya guys. Mungkin gak seperti biasanya, panjang kayak biasanya gitu, tapi gak apa-apa. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Join Discord gue juga. Kalau gue nyampe 1000 subscriber, gue bakal ceritain pengalaman horor gue sendiri gitu yang terjadi waktu gue tinggal di rumah sebelum sekarang gitu guys. Oke, seperti biasa kita ketemu di video berikutnya. Kalian hati-hati.